Bapak Ibu imani pujian ini. Sebab pujian ini merupakan doa dari lubuk hati yang paling dalam kepada Bapa di surga. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Yesusku tak pernah Katakan segala perkara segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. ku tetap percaya. Ku tetap percaya Tuhan Tuhan setia. percaya. Ku tetap Percaya. Tuhan setia. Rincian anak negeri, anak negeri. Ya Bapa Surgawi, padamkan api amarahmu. Bawa serta badai ini pergi bersama hari ini. Bersama hari ini. Bersama hari ini. Penderitaan itu bukan untuk selamanya. Sebab kasih karunia-Mu yang Kau peruntukkan bagi kami semua nyata di dalam setiap hidup kami. Hingga di sore hari ini kami masih ada semua boleh menikmati segala kebaikan-Mu, menikmati semua kemurahan-Mu, karena hanya oleh cinta kasih dari Bapa. Berkenan Bapa, Engkau mau berbicara bagi kami semua melalui hamba-Mu. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kami, saudara-saudara kami yang ada di kampung Warkanam ini, yang Kau izinkan seberapapun banyaknya hari ini, yang sedang duduk menantikan Engkau Tuhan, jangan Engkau lalukan, jumpai dan lawan setiap pribadi kami Roh Kudus. Sehingga hari ini bukanlah hari yang biasa-biasa, tapi adalah hari di mana perkenanan Tuhan, hari di mana masa kemurahan Tuhan dinyatakan bagi kami semua. Terima kasih untuk kekuatan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Ambil alih semuanya Bapa, nyatakan kehendak-Mu. Kami percaya tidak ada satu iota perkataan firman-Mu yang akan mengalir begitu saja, tapi dia akan mengambil tempat di dalam setiap kami. Hati kami tertanam, termeterai, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Buat kami tenang, Roh Kudus. Kami mau duduk laksana seorang murid yang mendengarkan Bapa berbicara sebagai guru yang mulia, guru yang abadi, Yesus Kristus. Hamba-Mu tidak lebih daripada mereka. Kami semua sama hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Kau berkenan untuk hamba-Mu hari ini, mewakili Engkau Bapa berbicara di tempat ini. Tapak kaki hamba-Mu berpijak, Engkau nyatakan dengan kemuliaan dan kuasa, dengan tanda-tanda mujizat-Mu. Terutama Bapa, mujizat, pertobatan dan keselamatan. Itu terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau yang dimuliakan, Engkau Bapa yang ditinggikan. Hamba semakin kecil, Bapa yang dibesarkan.
Hamba semakin rendah di bawah kaki. Engkau saja Tuhan yang ditinggikan. Terpujilah namamu, kekal surga. Dengarkanlah bagi kami semua hari ini yang haus dan rindu akan lawatanmu Tuhan. Dari kampung yang kecil ini di pesisir pantai, aku panggil namamu Bapa Elohim Israel, Tuhan yang mau berperkara, yang menjumpai orang-orang kecil, orang-orang yang biasa, orang-orang yang tidak terpandang. Engkau akan buat berarti hari ini, karena Yesus engkau dimuliakan di tempat ini. In Jesus name. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan dulu. Amin. Ada sukacita. Pindahkan kursi tempat yang panas, ambil tempat yang bagus. Supaya tidak panas. Haleluya. Air mata sukacita saya mengalir. Saya mengenang berapa tahun yang lalu saya sering lalu-lalang di tempat ini. Kira-kira waktu itu sekitar tahun 2005-2006. Saya dulu buruh bangunan. Saya pernah kerja di Sabar Miokre, kantor Zaman Sabar Miokre. Ini Pak Beni ya. Saya kalau saya tidak salah, ini orang yang saya kenal. Ada lagi yang satu namanya Theo Mamaribo. Di mana Theo Mamaribo ini? Di mana tempatnya? Salah buat, dari Pak Suryaman namanya, Pak Elisa Suryaman. Itu orang-orang yang saya pernah kenal waktu saya jadi buruh bangunan di sebelah. Di sana ada namanya gereja Pentakosta di sebelah GKI itu. Dan mereka ini sering panggayung menyeberang ke sana waktu itu untuk ibadah. Terima kasih Tuhan. Hari ini saya melihat ada simbol satu gereja di sini, gereja Pertobatan. Tapi saya mau berkata bukan masalah organisasi kita diselamatkan, amin. Saya bukan mau berbicara tentang Pentakosta, bukan saya mau berbicara tentang organisasi gereja. Saya mau berbicara tentang Yesus yang mengasihi Anda, amin. Yang mengasihi saya. Oleh karena kasih karunia Allah, kenapa air mata saya mengalir? Saya tidak pernah berpikir kalau saya bisa hadir di sini berbicara di tengah-tengah keluarga besar, keluarga Mamaribo dan semua binur yang ada di kampung ini. Haleluya. Saya mengenal yang namanya Bapak Binur yang sudah meninggal ini, yang dikubur di sini, orang tua dari John Mamaribo. Kami pernah bersama-sama bekerja di perusahaan. Tapi saya tidak pernah bermimpi kalau hari ini Tuhan mengasihi saya bisa ada di tempat ini. Terima kasih buat Benny, Pak Benyamin. Haleluya. Luar biasa. Tuhan baik. Cuaca bagus. Apa yang kurang dari Yesus? Tidak ada. Amin. Kita sudah lewati tahun 2021-2022. Sebelum saya sampai di sini untuk melayani firman Tuhan, saya berpikir waktu itu tanggal 6 atau tanggal 7, Mama ini sudah pelayanan ke sini. Dan saya tidak pernah konfirmasi dan tanya-tanya. Ada satu tanda yang Tuhan kasih saya sebelum saya tiba di tempatnya. Haleluya. Haleluya, Jesus. Christian love. I am holy by Jesus. Haleluya. Ada yang Roh Kudus bukakan tentang kampung-kampung ini. Kampung-kampung ini suka berseteru. Waktu itu saya diperlihatkan dalam satu peperangan. Dan saya diberi senjata pakai peluru palsu. Dan akhirnya karena saya lihat tidak bisa bereaksi apa-apa, saya minta peluru yang tajam. Saya mengerti apa maksud Tuhan. Tuhan itu baik, cinta kasihnya yang luar biasa. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak lebih dari saudara-saudara. Saya sama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak pernah berpikir untuk saya menjadi hamba Tuhan seperti ini. Ya. Saya tidak pernah tahu kalau saya bisa berdiri untuk melayani. Karena kami semua ini latar belakang yang berbeda. Orang tua saya dari Muslim, namun Yesus mengasihi saya. Tahun 90 saya percaya kepada Yesus. Lebih dari 30 tahun saya menjalani perjalanan hidup ini. Saya ingin rindu untuk bekerja kemana-mana supaya saya hidup saya bahagia, punya duit, punya segala macam fasilitas, akses apapun. Saya ingin miliki semuanya itu. Itulah impian dan cita-cita manusia. Tapi Alkitab berkata rancanganmu bukan rancangan dan jalanmu bukan jalanku. Jalan Tuhan jauh lebih daripada jalan kita manusia. Rancangan Tuhan jauh lebih tinggi daripada rancangan kita manusia. Dan itulah yang terjadi dalam hidup saya.
Bukan apa yang saya mau, bukan apa yang saya ingin yang terjadi, tapi apa yang dikehendaki Tuhan. Itulah yang terjadi dalam hidup saya. Yang membuat saya hari ini, saya katakan saya berarti buat Yesus. Dahulu saya tidak tahu, saya tidak mengenal Yesus. Saya hidup di dalam lumpur dosa, jatuh bangun, tidak takut Tuhan, hidup sesuka-suka saya. Tapi ketika Tuhan menjumpai saya 20 tahun yang lalu, Yesus mengubah hidup saya. Dan dia memanggil saya untuk saya bekerja di ladangnya. Dan sampai hari ini saya tiba di tempat ini karena Yesus telah menetapkan hidup saya. Dan saya memutuskan, menyimpulkan dalam hidup ini, saya harus meninggalkan segala sesuatu. Saya tinggalkan apa yang di belakang, dan saya mau melihat Tuhan yang jauh lebih besar yang telah memanggil saya. Dia panggil saya dengan tujuan, dengan satu kepastian, untuk melayani dia. Dia beri hati untuk saya, untuk mengasihi orang-orang Papua. Ketika orang berbicara tentang orang-orang Papua, hati saya tidak tahu seperti apa. Tapi memang karena Tuhan menaruh hal itu. Istri saya berkata, kau sudah tidak pernah mengingat lagi keluarga-keluargamu yang muslim di sana. Saya bilang, saya bukan melupakan mereka. Tapi yang saya tahu, Tuhan panggil saya di negeri ini. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya tujuan untuk melihat saudara-saudara saya yang ada di atas tanah Papua. Kalau saya melihat daerah ini sudah cukup berkembang maju dengan lahirnya satu kabupaten yang pemekaran di Superiori ini. Berapa tahun yang lalu saya lalu lalang di sini, belum kelihatan apa-apa, tapi puji Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Superiori sudah mengalami kemajuan, sudah ada terobosan. Saya pernah datang berdoa di Maudori tahun 2008 waktu ibadah 100 tahun ucapan syukur, 100 tahun Injil di Maudori. Saya pernah datang di situ sebagai pendoa syafaat. Waktu itu saya belum menjadi seorang pengkhotbah, tapi saya sudah mulai melakukan untuk Tuhan. Dan saya sudah mulai mengambil bagian untuk tanam lutut, untuk negeri ini, untuk Biak dan untuk Papua. Sampai di mana aku percaya waktunya Tuhan akan tiba. Dia mau buat sesuatu untuk Papua, dia mau buat sesuatu untuk negeri ini. Jadi mengikut Tuhan itu jangan pernah engkau tawar hati. Jangan kau pernah berkata, saya ini tidak diperhitungkan, tidak berarti apa-apa. Tuhan membuat engkau berarti. Amin. Jangan kau berkata, aku ini hanya tinggal di posisi paling sebatas melihat ikan. Tuhan akan memperlihatkan sesuatu hal-hal yang baru, hal-hal yang besar terjadi dalam hidupmu. Mulai belajar cintailah Tuhan. Mulailah belajar tanggalkan segala sesuatu yang di dalam hidup Anda, yang selama ini mengganjal, yang selama ini engkau tidak pernah mengalami sesuatu di dalam Kristus. Jadi Tuhan itu harus dialami. Amin. Tuhan itu dinikmati, dirasakan. Dia bukan Tuhan yang jauh, tapi dia adalah Tuhan yang sangat dekat. Dia itu ada di dalam hati saudara. Amin. Nah, saya mau kasih firman Tuhan. Tidak perlu panjang lebar, tapi saya mau berbicara tentang firman. Tapi nanti kamu berkata, itu tidak alkitabiah. Kalau kita biasanya, kalau kita tidak buka Alkitab, katanya tidak alkitabiah. Buka dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Di situ kalau saya tidak salah dikatakan dipersatukan di dalam Kristus. Amin. Amin. Dipersatukan di dalam Kristus. Firman Tuhan berkata demikian. Saya baca sampai selesai. Ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan bersunat, menamakan dirinya bersunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegara Israel dan tidak mendapat bagian di dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Tuhan memberitahukan tentang adanya perseteruan. Betulkah tidak? Betul tidak? Betul tidak di kampung ini? Sering begitu? Ini firman Tuhan. Saya tidak pernah tanya Om John, tidak ada pernah yang saya tanya di sini.
Ibu memoribu saya tidak pernah tanya. Tetapi Tuhan memberikan satu mimpi sebelum saya tiba di sini. Saya mau ingin berdoa supaya damai daripada Yesus Kristus ada di dalam kampung ini. Amin. Firman Tuhan katakan tadi, karena Yesus Kristus telah meruntuhkan, telah merubuhkan semua tembok-tembok perseteruan. Apa yang ada di dalam hidup kita yang kita harus pertahankan? Apa yang harus kita pertahankan di dalam hidup ini? Kalau saudara sudah menyadari bahwa saya ini sudah diselamatkan, Yesus telah mati menggantikan saya. Kalau tanpa Yesus aku ini tidak berarti apa-apa. Dahulu juga aku seperti itu. Aku ada di dalam bagian itu. Tapi karena kasih karunia Allah diperuntukkan dalam hidup saya, Tuhan mengubah, Tuhan memulihkan. Perseteruan dengan apa saja, ada banyak macam hal. Berseteru dengan keluarga saudara tidak baku suka, ya, betul tidak? Berseteru dengan Tuhan, berseteru dengan pekerjaan Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Mau terima damai sejahtera dari Tuhan? Mau ingin negerimu diberkati? Mau. Amin. Amin. Mau ingin melihat perubahan terjadi bagi Amin. generasimu, melihat kemuliaan Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayat yang selanjutnya katakan begini. Ayat yang ke-19. Saya teruskan dulu supaya jelas. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Saya mau ingin beritahukan, saya melayani. Ketika Tuhan memanggil saya untuk melayani pekerjaan Dia, saya tidak pernah melihat label gereja, label organisasi. Bahkan orang Muslim pun saya beritakan Injil kepada dia. Amin. Amin. Tidak lazim bagi saya untuk saya masuk khotbah di GKI. Orang GKI, majelis-majelis sering mengundang saya untuk melayani mereka. Saya ke daerah Sulawesi, semua gereja saya masuk beritakan Injil. Saya ke daerah Maluku sama juga. Di sana disebut Gemi. Kalau di sana di daerah Sulawesi disebut Gap Sultra. Kalau di Papua disebut GKI di tanah Papua. Jadi saya memberitakan firman Tuhan itu tanpa tembok. Amin. Anda dan saya adalah generasi tanpa tembok. Tidak ada lagi perbedaan warna kulit, warna rambut. Karena Yesus Kristus telah mati untuk kita semua. Yesus Kristus telah menumpahkan darahnya bagi kita semua. Amin. Saudara sangat mahal. Hargamu dan harga saya dibeli dengan harga yang sangat mahal. Amin. Amin. Tanggalkan, lepaskan semuanya. Karena kalau kita dipanggil Tuhan tadi Pak Tauran bilang, di sorga tidak ada kapling, di sorga tidak ada masjid, di sorga tidak ada wihara, di sorga tidak ada GBI, GBGP, apalagi yang kau tahu tentang organisasi. Tapi di sorga yang ada adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Selama engkau masih diberi waktu untuk engkau hidup hari ini, kerjakanlah keselamatan itu. Amin. 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 Haleluya. Jangan terlalu tegak. Saya beritahukan, kalau saya mau khotbah bukan karena banyaknya orang, mau satu orang, mau dua orang, kalau itu yang dipercayakan Tuhan. Tapi satu hal yang saya yakin, di mana saya beritakan Yesus Kristus, di situ pasti ada sesuatu yang Tuhan kerjakan buat jiwa-jiwa miliknya Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya benih yang saya tanam tidak akan jatuh di tempat yang salah. Saya percaya dia akan jatuh di setiap tanah hati yang mau menerima kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Siapakah dia antara saudara dan saya? Kalau kau yakin sesuatu, hari ini saya mau katakan begini. Kau dengar satu perkataan firman Tuhan saja, kau yakini dan kau percaya, maka hal itu akan terjadi dalam hidup. Amin. Saudara percaya firman Tuhan? Amin. Ayat yang selanjutnya dikatakan, kita semua adalah keluarga Tuhan. Tadi MC dikatakan, saya lahir di Kendari. Pak Peter lahir di Ambon, Jakarta. Lahir di Jakarta. Ibu lahir di Surabaya. Ibu Memoribo lahir di mana? Di Kota Biak. Haleluya. Firman Tuhan ini sangat menarik dan spektakuler. Amin. Dia katakan dahulu kamu tidak saling mengenal.
Tapi karena Yesus Kristus mempersatukan kamu menjadi satu keluarga dalam Dia, maka hari ini tidak ada lagi perbedaan warna kulit. Tidak ada perbedaan karena rambut yang satu lurus, yang satu berombak. Amin. Tetapi kita semua adalah keluarga Kristus. Nah, kalau kita keluarga Kristus, tema nasional yang diberikan pada tahun ini dikatakan cinta kasih Kristus. Apa selanjutnya? Menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Jadi saya mau ingin katakan, persaudaraan dengan satu darah itu bisa saja suatu waktu kita bisa salah paham. Adik kakak bisa bertengkar, ya kan? Ketika ada hal-hal yang kita beda pendapat, kita bisa salah paham. Dan terkadang itu begitu sulit untuk diperbaiki, untuk diperdamaikan. Tapi saudara, kalau benar-benar engkau adalah orang yang percaya, engkau yakinkan di dalam hatimu, kata Alkitab, kata firman Tuhan, kau percaya sungguh-sungguh kalau Yesus, dia sudah naik di atas kayu salib, dia mati di atas kayu salib dan darah itu mengalir. Bila firman Tuhan katakan darah Kristus itu adalah darah yang mendamaikan saudara. Perseteruan kita dengan Bapa di surga, perseteruan kita dengan keluarga, perseteruan kita dengan marga, perseteruan kita dengan gereja. Yesus katakan, aku mendamaikan dengan darahku. Terlalu mahal bagi penebusan daripada Yesus Kristus untuk setiap kita. Amin. Amin. Harga saudara sangat mahal. Surga kau tidak bisa bayar. Kalau engkau diberikan standar 1 miliar satu orang untuk masuk surga, siapa yang bisa bayar 1 miliar? Begitu sulit. Kita kerja dari lahir sampai mati belum tentu bisa menyimpan duit untuk sabuk surga. Tapi hanya karena kasih karunia Allah yang diberikan, kata Yesus Kristus, Dia damaikan hubungan Anda dengan Bapa. Dia damaikan hubungan Anda dengan saudara. Maka engkau punya bagian dalam kerajaan Allah. Adakah sesuatu yang sulit buat Tuhan? Tidak ada. Haleluya. Apa yang harus dipertahankan? Jati diri, harga diri, apa? Jabatan, kursi, semuanya hanya sementara. Amin. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal di dunia ini. Segala apapun yang kita miliki, semuanya tidak ada yang kekal. Hanya cinta kasih daripada Kristus Yesus. Kalau kita benar-benar hidup dengan Dia, itulah yang akan membawa kita kepada Dia. Jadi kalau kita tutup mata, kita ada di Firdaus, ya toh? Jangan kita tutup mata, kita ada di alam maut, neraka. Ini sudah tahun baru 2022. Keadaan negeri kita bukan akan semakin baik. Tadi Mama sempat bicara sebelum kita mulai ibadah tentang tanda-tanda yang sedang terjadi. Tuhan sedang berbicara. Jadi kalau hamba Tuhan itu pasti mendengarkan Tuhan berbicara, amin. Itu Amos pasal 3 ayat yang ke-7. Dia tidak mungkin menyembunyikan, merahasiakan sesuatu tanpa Dia beritahukan hal-hal yang akan terjadi. Dan saya juga mengalami hal-hal yang demikian, yang secara adikodrati. Tuhan memberitahukan hari-hari yang akan terjadi, hari-hari ke depan. Dan saudara, mari kita peka melihat setiap peristiwa. Tahun depan dan tahun depan akan semakin sulit. Tidak ada cerita yang dikatakan firman Tuhan bahwa hari depan akan lebih baik dari hari kemarin. Tidak. Firman Tuhan sedang digenapi sesuai Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. Secupak jelai sedinar, 3 cupak gandum sedinar, secupak jelai sedinar. Tapi Dia bilang begini, jangan engkau rusakkan minyak dan anggur. Kau bisa saja bekerja 1 hari, kau makan hanya gajimu 1 hari untuk makan 1 kali. Tetapi bagian 2 Dia bilang, katakan jangan engkau merusak minyak dan anggur. Bicara tentang pengorbanan Yesus. Kuasa, minyak bicara kuasa. Anggur bicara tentang kuasa daripada darah Yesus Kristus. Yang memproteksi, saudara. Yang menjadi tudung ilahi bagi orang-orang percaya. Dan saudara, kalau kita hidup setengah-setengah, artinya mengikut Tuhan tidak sepenuh hati. Sebelah kanan dan sebelah kiri
kita tidak pernah memastikan hidup kita ini bahwa kita terhubung dengan sorga, terkonek dengan sorga. Nah, itu berbahaya. Mengerti apa yang saya sedang sampaikan? Jadi mari, ini tahun baru 2022. Sesuatu yang sudah lama mari kita kubur. Amin. Setuju? Kita tanggalkan, kita lepaskan. Apa yang menghalangi sehingga belum engkau pernah mengalami yang namanya terobosan secara rohani? Apa yang masih membatasi engkau dengan Tuhan? Apa yang masih menghalangi? Mungkin selubung matamu belum terbuka untuk melihat kemuliaannya yang besar. Saya mau berdoa sebentar sebelum kita berpisah dari tempat ini, supaya ada sesuatu yang Roh Kudus kerjakan di tempat ini. Amin. 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 Ini tempat tinggal ini di pinggir laut. Bagus tempat piknik, bagus tempat untuk berekreasi. Tapi ada satu hal yang perlu kita berjaga-jaga dan waspada. Tahun 2010, Tuhan memberikan saya sebuah penglihatan, di mana satu penghakiman dinyatakan untuk orang-orang fasik dalam satu gelombang tsunami yang sangat besar, yang tidak bisa dinilai berapa tingginya. Dan satu peristiwa itu saya lihat anak-anak saya hilang lenyap, keluarga saya hilang lenyap dalam satu penglihatan. Tetapi keajaiban yang terjadi, badai itu dia tidak bisa menyentuh telapak kaki saya. Waktu saya terjaga, saya renungkan, benarlah firman Tuhan. Orang-orang fasik akan dibinasakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua. Dan orang-orang benar akan diselamatkan. Tanda itu sampai hari ini, itu tertanam di dalam memori saya, di dalam loh hati saya. Karena saya yakin sesuatu itu datang daripada Tuhan. Satu pewahyuan yang turun dari sorga, itu tidak bisa hilang. Sekalipun tidak dicatat, karena Roh Kudus akan mencatat. Di setiap tempat engkau berpijak, karena engkau mau sampaikan sesuatu yang benar, maka Roh Kudus dia akan bukakan peristiwa-peristiwa itu. Dan itu saya alami dan saya jalani sampai hari ini. Sudah banyak hal yang saya lihat, peristiwa demi peristiwa yang terjadi, dan itu menjadi kenyataan. Dan kita harus banyak berdoa hari-hari ini. Amin. Jangan kau berkata, saya ini tinggal di kampung di ujung pulau, baru kau berpikir, mungkin Tuhan tidak menengok kami di sini. Kalau engkau mau melihat sesuatu yang terjadi, di mana Tuhan berperkara di tempat engkau tinggal, mulailah engkau membayar harga. Engkau mulai mengejar, engkau mulai tanam lutut. Tidak perlu dilihat oleh orang siapapun. Beri hidupmu untuk Tuhan. Berikan hidupmu untuk Tuhan, supaya engkau bisa mengerti apa yang hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada saya dan saudara. Waktu ini sedang berlalu begitu cepat. Berlalunya buru-buru, kata firman Tuhan. Semuanya sangat singkat. Sedang terjadi percepatan. Makanya kalau kita lewati 1 tahun itu seperti mimpi. Sudah tiba bulan Desember, sudah mau tahun baru. Mengerti hal ini. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur, kita harus bijak. Kita harus bijaksana menghitung waktu-waktu yang kita sedang jalani. Bagaimana kata bijaksana itu? Adalah hubungan hidup kita dengan Tuhan. Bukan cuma di gereja kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Tetapi di dalam setiap keluarga. Buatlah mesbah. Bangunlah hidupmu. Bangunlah hidupmu dengan Tuhan. Tuhan bukan menilai tempat ibadahmu yang megah, yang mewah. Mungkin yang kau buat dari emas seperti Salomo. Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan melihat bagaimana hatimu ketika engkau mau beri buat dia. Dan dia mau membutuhkan, dan dia mau datang, dia mau tinggal dengan engkau. Itu adalah sebuah keputusan. Itu adalah sebuah pilihan. Kalau engkau mau menerima dan membukakan hati, dan engkau terima dia, firman Tuhan katakan, dia hanya sejauh doa. Hanya kata-kata saja. Tapi kalau sampai hari ini, mungkin kau sudah lama bergumul, tapi engkau belum pernah melihat jawaban Tuhan. Mari kita koreksi kembali. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 59 ayat yang pertama, yang memisahkan kita daripada Bapa di surga adalah dosa, kesalahan dan pelanggaran kita. Tapi
Tapi Mazmur Daud dia bilang, Mazmur 51, aku menyadari semua pelanggaranku, aku menyadari semua kesalahanku, aku beritahukan segala sesuatu kepada dia, kepada Bapa. Maka dia menyucikan aku, dia menguduskan aku, dia mengampuni aku. Tadi Pak Peter katakan, kalau kita tidak hidup kudus, jangan pernah kita bermimpi kita akan lihat surga. Ibrani katakan demikian, Petrus katakan demikian, Musa juga katakan demikian. Hidup kudus bukan berarti sudah tidak ada celah, tidak ada dosa. Tapi kita mulai belajar untuk memisahkan diri. Kita mulai keluar, kata firman Tuhan. Pak Beni di hamba Tuhan, betul apa yang saya sampaikan? Kita harus pisahkan diri. Kita harus keluar dari tabiat kita yang lama. Kita harus mulai belajar untuk melepaskan segala sesuatu yang di dalam firman Tuhan tidak disetujui oleh Yesus. Mulai dari adat istiadat kita, budaya-budaya kita yang tidak memuliakan Tuhan, kita mulai memilih. Suatu waktu, keluarga saya menantang. Kami tidak akan diakui karena istri saya orang Toraja. Tahu orang Toraja? Tahu mereka punya adat istiadat budaya? Sudah mengerti kan? Kalau sering cerita dengan orang Toraja. Kalau orang Toraja yang mati, itu bukan lagi sukacita, tapi duka cita yang duka cita dan duka cita dan duka cita. Sudah jatuh tapi tertimpa tangga. Sudah ditindis tapi ditindis lagi dan diinjak-injak. Dan kau akan hidup di bawah kutub hutang sampai garis keturunanmu, anak-anak cucumu. Karena hanya dewa kematian, adat kematian. Dan saya katakan, saya akan berseberangan dengan budaya ini. Saya akan keluar dari situ, apapun harganya. Berapapun, mau dianggap, tidak diakui. Yang penting, Yesus mengakui saya. Saudara, ini harga yang harus dibayar. Untuk kita mau keluar dari belenggu, apa yang mengikat dari garis keturunan kita itu ada harganya. Kita harus berani membayar harga. Kalau kita tidak membayar harga, tidak bisa. Karena kita tidak akan pernah dianggap lagi, tidak akan ada nilai. Kau siapa? Kau tidak diakui. Kalau orang Islam percaya kepada Yesus, tanya ibu, akan ditolak. Kau mau bicara sampai dimanapun, waktunya akan berjalan terus sampai ada pengakuan dari mereka. Tapi awal-awalnya mereka tidak akan setuju. Kau orang kafir, najis. Betul gak ibu? Saya juga sudah alami. Saya sudah alami. Ditolak. Tapi 20 tahun kemudian, ini kesaksian, ini kisah nyata. Tahun 2020, tiba-tiba ada satu keluarga saya yang menelpon saya. Dia tanya begini, Suryaman, saya dengar kau sudah lama jadi pendeta. Saya bilang, engkau yang mengatakannya saya pendeta. Amin. Engkau yang mengatakannya saya pendeta. Ini saudara saya dari Muslim. Lalu dia berkata begini, kalau begitu, lakukanlah pelayananmu itu dengan baik. Dia lagi balik nasihati saya. Luar biasa Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Yesus ini. Ketika dia panggil, dia pilih dan dia tetapkan. Memang kau akan lewati padang gurun, masa-masa yang sulit, masa yang sukar. Masa yang sukar, kau akan ditolak, dihina, dianiaya. Tapi suatu waktu Tuhan akan permuliakan engkau. Bukan lagi kesaksian, tapi Roh Kudus akan bersaksi buat mereka. Dan sekarang saya lagi berdoa, dari negeri yang jauh, dari ujung bumi ini, tanah ini, suatu kelak, setiap lidah mereka akan mengakui nama Yesus Kristus. Kalau orang-orang Islam yang dari jauh saja bisa datang, kami layani, apalagi saya punya keluarga-keluarga. Saya percaya kuasa Tuhan dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sampai setiap lidah akan mengaku Yesus lutut bertelut. Dia adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja. Itu harga. Jadi kalau kamu melihat terjadi satu pertobatan, satu perubahan di kampung di mana engkau tinggal, kau mulai harus berani membayar harga. Kau mulai belajar untuk tanam lutut dan berdoa. Mungkin 5 tahun belum ada perubahan. Dulu Beni pergi ibadah jauh, saya bilang, luar biasa kamu Panggayung dari sebelahnya. Dari Warkamnam sampai tiba di Sabar sana, lewati Selat situ, sejauh ke sana. Karena di sini belum ada gereja. Ada gereja tapi katanya beda bendera. Tapi saya pergi kerja di Porisa. Saya kasih kesaksian. Saya pergi kerja di Porisa kira-kira tahun
2007 atau 2008 saya yang pasang saluran air di Kampung Porisa. Dia paling ujung ini, tikungannya ini. Saya masuk, saya ibadah selama 2 minggu itu. Saya masuk di GKI, saya masuk ibadah. Bahkan dia khotbah pakai bahasa Biak. Saya masuk, saya amin saja, amin, amin. Karena bagi saya yang penting Yesus ada di situ. Amin. Yesus yang paling utama. Haleluya. Tinggalkan semua perbedaan, kata firman Tuhan. Amin. Mau berani tinggalkan semua perbedaan? Kalau kamu berani tinggalkan semua perbedaan, di sini tidak akan ada perbedaan-perbedaan. Oh, saya organisasi ini, saya organisasi ini. Kamu pasti bisa buat Natal bersama, kamu semua keluarga Warkamnam ini. Bukan di dalam gereja lagi, tapi kamu bikin mungkin di pinggir jalan kan, di pantai sini kan. Kamu buat ibadah bersama. Amin. Sebab di sorga tadi saya sampaikan itu tidak ada tembok. Halo, Yesus datang bawa organisasi kah? Bukan. Yang dia datang bawa adalah keselamatan. Setuju dengan firman Tuhan? Amin. Dia datang bawa adalah keselamatan. Dia datang bawa keselamatan. Organisasi tidak salah. Karena itu mitra kita dengan pemerintah. Supaya diakui. Yang penting jangan aliran sesat. Beberapa waktu yang lalu saya pernah lihat di berita di kampung mana ya? Yang mereka bakar itu tempat. Kiam Dori di sana. Iya, Kiam Dori di sana. Iya, saya lihat di media. Dan orang itu ada di penjara. Kami masuk pelayanan, saya sempat ketemu dia bersaksi. Bertahun-tahun kami berjuang untuk Pulau Biak katanya. Saya mengerti kesaksiannya. Dia ada di LP. Dia lagi menunggu naik banding. Ada 2 orang, betul? Iya, mereka itu. Di bawah langit ini cuma satu yang disembah. Saya kasih tahu. Hanya Yesus Kristus orang Nazaret. Amin. Amin. Kalau orang Toraja bilang tidak ada puang-puang yang lain. Manseren itu cuma satu, Yesus. Amin. Amin. Jangan ada ilah lain. Kalau kamu masih menyembah ilah lain bahaya. Nanti Tuhan marah, dia kasih naik ombak. Kamu lari kemana? Saya lihat gunung-gunung ini jauh. Karena saya pernah tinggal di Sawarka. Perumahan Pemda itu saya yang bangun dulu. Sebelum Pak Warika ditangkap saya yang kerja. Perumahan Pemda di Sawarka yang ada kantor KONI apa sini. Tanda mata saya pernah waktu masih jadi tukang bangunan. Tapi Tuhan pun tukang bangunan menjadi batu yang berharga. Haleluya. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Apapun basicmu, latar belakangmu, dia sanggup ubah segala sesuatu dalam hidup. Haleluya. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah tawar hati dalam hidup ini. Percayakanlah seluruh hidup ini buat dia. Karena dia sanggup melakukan apa saja. Tuhan memberkati. Masih punya semangat? Amin. Haleluya. Jadi tahun depan Om John bikin Natal di sini. Ya. Atau pasca buatlah. Undang satu kampung kita ibadah sama-sama. Haleluya. Ada pantai yang bagus ini. Supaya kita lihat Tuhan berperkara apa. Amin. Tidak perlu takut-takut untuk beritakan Injil. Sudah 165 tahun Injil di tanah Papua. Yang perlu sekarang bagaimana supaya bisa membawa perubahan. Amin. Orang-orang yang masih jauh datang kepada Tuhan. Mereka yang sudah dekat tapi belum mengalami Tuhan, itu harus dibangkitkan. Dengan apa Paulus katakan, pelayanan kami bukan karena hikmat dan kekuatan manusia, tetapi berdasarkan kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Hanya kuasa Tuhan yang bisa mengubah. Amin. Hanya kuasa Tuhan yang bisa menerobos. Mau tembok apapun yang dibangun di sini, kekuatan manusia apapun yang dibangun di sini, kalau kita berdoa kita katakan runtuh, dia akan runtuh. Amin. Bukan cuma Yeremia yang diberi kuasa. Haleluya. Semua orang-orang yang percaya diberi kuasa supaya Tuhan dipermuliakan. Tadi saya berdoa, Musa pernah dipakai Tuhan untuk belah laut Kulsum. Benar? Benar. Yosua pernah dipakai Tuhan untuk hentikan matahari selama 1 hari penuh dan bulan. Yosua juga pernah dipakai untuk belah sungai Yordan. Nabi Elia juga pernah dipakai untuk turunkan api dari langit. Dan saya percaya juga saudara dan saya juga dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dengan apa saja yang kau minta, kau lakukan buat Yesus dipermuliakan, pasti terjadi. Amin. Yang membuat engkau percaya karena firman Tuhan.
Kerajaan Allah diberitakan bukan hanya terdiri dari perkataan. 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Tapi dari kuasa. Iya tak? Betul, setuju Pak Beni? Dari kuasa. Kuasa Tuhan yang akan mengubah segala sesuatu. Haleluya. Mau siapapun, dia bisa ubah. Mau Islamkah dia bertobat, dia percaya Yesus itu. Seperti saya ini. Karena Yesus berkuasa. Dia ubah saya percaya dia. Dulu saya tidak tahu. Saya tidak tahu Yesus kau siapa. Tapi suatu ketika dia berkata sama saya, apakah engkau belum percaya kuasaku? Apakah engkau belum percaya kuasaku? Angkatlah tangan, kata dia, supaya kau lihat kuasaku bekerja. Itulah yang membuat hari yang membawa saya. Tidak ada dasar untuk saya jadi hamba Tuhan. Dulu ada seorang majelis dari GKI keluarga saya. Dia berkata begini, perempuan, suaminya pendeta besar, terkenal di Biak. Dia anggota DPR. Dia bilang, kalau kami di GKI kalau tidak sekolah tidak bisa jadi hamba Tuhan. Saya bilang, Petrus, dia sekolah di mana? Dia cuma anak nelayan, tapi waktu Yesus panggil, satu kali dia khotbah 3.000 orang bertobat. Benarkah ijazahnya Petrus yang dipakai waktu dipanggil Tuhan? Bukan, karena Yesus memerlukan Petrus. Hari ini firman yang sama, kasih yang sama, kuasa yang sama. Kalau kau dipanggil dari pasir laut ini, kau diangkat Tuhan dan dipakai Tuhan, apa saja bisa terjadi. Amin. Haleluya. Apa yang tidak mungkin? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan bagi saya dan saudara yang percaya juga tidak ada yang tidak mustahil. Haleluya. Saudara percaya? Saudara percaya kalau Tuhan bisa melakukan segala perkara? Percaya. Dia berkata, kau sekolah dulu. Tapi saya orang yang ditawarkan untuk sekolah, tapi saya tidak mau terima. Ketika saya pergi di Pulau Jawa berapa tahun yang lalu untuk melayani di sana, seorang hamba Tuhan memberikan saya formulir. Bapak silakan, free di Semarang. Saya bilang, saya berdoa dulu. Kalau malam ini saya dikasih mimpi, maka saya akan tinggal di Jawa. Saya sekolah dulu. Tapi ternyata Tuhan tidak menjawab. Pulang yuk ke Papua. Nanti di Papua baru saya angkat. Ternyata Tuhan panggil saya, dia tidak butuh ijazah saya. Dia butuh hidup saya. Dia butuh hati saya untuk mengasihi dia. Haleluya. Kalau hati kita mengasihi Tuhan, kalau hati kita mengasihi saudara-saudara, kau tidak pernah membuat perbedaan dengan siapa, pasti Tuhan akan menang sesuatu di dalam hidup. Pasti hidupmu berarti, hidupmu berharga, hidupmu bernilai. Amin. Haleluya. Sekali lagi, jangan pernah kau tawar hati. Kau bilang, saya ini hanya tinggal di kampung, tidak akan berarti apa-apa. Haleluya. Suatu waktu Tuhan akan ubah. Sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Yang bawa pemberitaan Injil yang pertama itu orang Biak yang punya sejarah, yang buat mujizat membelah laut itu, yang bisa jalan di atas danau itu pendeta Ruben. Betul? Kamu tahu? Ruben Rubiak itu orang Biak. Jadi mujizat demi mujizat itu sudah terjadi di pulau ini. Tinggal mujizat apa lagi yang kamu? Mujizat yang terbesar adalah keselamatan dan pertobatan. Itu yang mujizat yang terbesar. Kalau Tuhan kasih rumah, Tuhan mobil, itu kasih mobil, kasih harta, itu biasa saja. Tapi menurut saya mujizat yang terbesar ketika saya diangkat dari kematian dan diberikan kepada kehidupan. Haleluya. Itu mujizat yang terbesar. Haleluya. Yesus bilang, apa artinya kau miliki seisi dunia ini kalau nyawamu hilang dari hadapanku? Oh. Jadi bukan masalah baju menjadi hamba Tuhan. Bukan masalah dasi kita yang rapi. Bukan, tapi masalah hati kita. Tahu Nabi Samuel? Waktu dia mau pilih Daud. Terkadang kita manusia ini kita terpesona melihat penampilan seseorang. Betul? Bapak-bapak, ibu-ibu. Penampilan. Kita lihat, kita tertarik. Kita bilang, oh mungkin dia bisa. Ternyata setelah itu dia mengecewakan. Ternyata setelah itu dia mengecewakan. Tapi kalau Tuhan yang pilih, bagi dunia tidak berarti apa-apa, tapi bagi Yesus itu berharga. Mungkin di antara saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang dihargai oleh Tuhan. Kita yang dihargai Tuhan.
Hanya terkadang kita yang tidak menghargai Tuhan. Betul? Amin. Amin. Halo, masih mau dengar? Masih. Atau sudah? Bagikan makan sudah? Masih mau dengar? Kita makan makanan rohani dulu. Kenyang dulu makanan rohani. Amin. 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 Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Jadi kami datang semua dengan teman-teman hamba Tuhan. Kami membagikan makanan ini dulu. Saya selesai khotbah, kalau masih ada yang mau bicara, silakan sampaikan firman Tuhan lagi. Tidak salah. Kita ini mau pulang ke kota. 2,5 jam baru bisa tiba di kota. Tapi tidak apa-apa, pulang malam tidak apa-apa. Biarlah hari ini pertemuan kita mendatangkan sesuatu yang baik, mendatangkan sesuatu yang baru. Amin. Amin. Haleluya. Ada yang mau lanjut bicara? Ada yang mau bersaksi? Kalau tidak, saya mau berdoa. Nah, kalau ada yang bersaksi dulu sebelum saya berdoa. Nona Elizabeth. Haleluya. Iya baik, saya mengasihi saudara saya sendiri. Tadi malam saya doa bahwa kampung ini dalam doa. Tadi malam pun juga saya menangis yang bukan dengan logika saya, menangis dari hati yang paling dalam. Karena tidak ada kasih sayang antara kita. Natal membawa damai, tahun baru kita harus hidup damai. Kita harus mengalami perubahan, pemulihan di dalam diri, tapi kita saling membenci. Kalau kita membenci baru hari Minggu pergi gereja untuk apa, saudara? Firman Tuhan berkata, ketika engkau pergi ibadah dan mempersembahkan persembahanmu, tapi engkau teringat di dalam hatimu tentang saudaramu, firman Tuhan bilang tinggalkan persembahanmu dan pergi berdamai. Apa persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan? Tubuh, roh, dan jiwa kita adalah persembahan yang sesungguhnya. Hari ini Anda tidak bawa persembahan 1.000 ke 5.000, Anda tidak taruh di gereja. Tapi kalau hari ini tubuh, roh, dan jiwamu yang kau persembahkan, kau pergi ibadah, ini hidupku Tuhan, itu yang sangat berharga. Tapi kalau kau pergi ibadah ada sesuatu yang mengganjal di hatimu yang kau belum berdamai dengan tetangga, dengan sesama, dengan anak, bapak dengan anak, anak dengan bapak, anak dengan mama, dengan tetangga. Yesus memperdamaikan. Hal ini yang sulit dilakukan oleh orang Kristen, tidak mau berdamai. Firman Tuhan ajar kita balaslah kejahatan dengan kebaikan. Banyak saksi ingat, banyak berdamai, ada musuh berdamai. Saudara, Tuhan yang akan membelah. Ketika engkau balas kejahatan dengan kebaikan, dengar, penghakiman itu Tuhan yang punya. Daud bilang lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan. Amin. Amin. Saya jarang ke kampung. Nanti kalau Tuhan bicara dengan saya, Roh Kudus bicara baru saya ke sini. Hari Minggu kemarin, sekitar tanggal berapa ya? Tanggal 2 hari Sabtu ya? Hari Sabtu tanggal 1 ya? Tanggal 2 hari Minggu. Tanggal 3. Iya. Itu sementara saya khotbah, saya duduk, Roh Kudus bicara dengan saya. Pergi di kampung dan sampaikan tentang damai. Saya bilang, saudara, firman Tuhan berkata apa yang kau tabur kau akan tuai. Tadi kalau pendeta bilang ingat generasi ini, apa yang kau tabur sekarang generasimu akan menuai. Kau tidak bisa ciptakan generasi yang jahat di kampung ini. Tuhan tidak mau kita jahat, saudara. Hidup damai dengan sesama. Damai itu bukan masalah kita punya uang banyak. Damai bukan berarti ada kue, ada minuman Fanta. Damai itu ada Yesus dalam hidup kita, jiwa tenang di dalam Tuhan. Saya bukan orang kerja, saya hidup damai. Saya bisa kasih makan saudara saya. Itu Tuhan. Karena Tuhan 4 orang boleh ada di sini. Saudara tahu, kami tidak punya pekerjaan. Anak-anak yang saya bina di rumah. Saudara tahu kami datang dengan alat-alat ini bukan kami beli.
Ini speaker ini disumbangkan oleh Pak Tauran. Dia ingin membagi. Sebab apa? Bapak kekasih dia percaya harta kekayaan ini hanya sementara. Tapi kalau kasih anugerah dia bisa melayani dan dia bisa injak kampung ini. Itu kasih anugerah. Kasih anugerah Tuhan membawa kita masuk dalam melayani Tuhan. Dia membawa kita masuk dalam kelayakan untuk kita melayani Tuhan. Wahyu 15, Wahyu 5 berkata orang-orang yang masuk dalam kelayakannya Tuhan. Itu orang-orang yang disembelih. Tahu arti disembelih? Daging ini disembelih, keinginan kita disembelih. Itu orang yang masuk Wahyu 5, masuk dalam kelayakan, yang mengikuti anak domba Yesus tinggal dalam hidup kita. Baru kita jadi domba di tengah serigala. Sehingga Tuhan harus pilih Anda menjadi domba. Kalau kampung ini banyak serigala, orang jahat, Anda domba. Tapi domba itu dia akan merubah serigala. Amin. Baca Wahyu Yesaya 11. Yesaya 11 berkata, domba tinggal bersama dengan serigala. Dia ada di ular tenung. Sama-sama makan jerami. Tapi anak kecil itu akan mengiring. Itu Yesaya 11. Anda baca ayat 5 dan seterusnya. Kita ini domba, kita bilang engkaulah domba di tengah serigala. Jadi kalau ada orang jahat-jahat itu serigala. Tapi Anda datang dengan damai angkat tangan, ada kuasa. Amin. Amin. Seperti itu. Itu yang Tuhan taruh, saya kaget. Sekalipun Ortiz sudah kasih tahu lama, John sudah kasih tahu lama tentang persoalan ini. Tapi kemarin baru Tuhan bicara sama saya, pergi ke kampung. Dan bawa makan, pelayanan kasih. Tapi sampaikan firman damai. Dan Tuhan suruh bawa makan. Pelayanan kasih, jadi makanan harus dibawa. Kasih makan kampung. Sekalipun saya tidak bawa untuk mungkin cukup semua, tapi saya memberi dengan kekurangan yang ada. Itu kata firman Tuhan. Jadi hari ini saudara, sebenarnya ini Elizabeth harus menyampaikan. Saya sampai hari ini, saya tidak paksa saudara. Saya mau bagi apa yang Tuhan kasih tahu. Sampai hari ini saya pribadi belum vaksin. Satu rumah belum ada yang vaksin. Kenapa? Bukan saya takut dan bukan saya dengar orang. Saya dengar suara Tuhan. Sebelum masuk Corona 2020 bulan Maret 2019, di bulan November ke Desember, Tuhan kasih tunjuk dalam posisi doa, bukan mimpi. Badan WHO tiba di Indonesia sampai ke Papua. 2020 bulan Maret masuklah Corona. Setelah masuk Corona 2020, Tuhan kasih lihat jarum suntik dalam posisi doa. Ini anak-anak muda ini yang coba tolong Karel berdiri. Ini Karel kami sementara berdoa, dia berdiri. Elizabeth lihat jarum suntik. Ini Karel memperagakan manusia zombie. Dia mulai jalan dalam posisi mata tertutup, dia pegang jarum suntik. Seperti dia peragakan ini jarum suntik, dia suntik. Kami yang duduk. Itu Tuhan kasih tahu. Dalam posisi doa, jarum suntik. Langsung muncullah vaksin. Sebelum terjadi Tuhan memperlihatkan. Kita diam sejenak. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Jesus. I Lord Jesus Christ. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Kau ingat akan hamba-Mu Bapa. Kau bawa kami sampai tiba di Warkamnam. Karena oleh jiwa-jiwa ini, salah satu kemenangan daripada Yesus, ketika Yesus melepaskan pengampunan dari atas kayu salib, maka Yesus dipermuliakan. Yesus menang atas musuh-musuhnya. Kalau engkau ingin mengalami kemenangan di dalam hidupmu, kalau engkau ingin mengalami terobosan di dalam hidupmu, kalau ingin engkau mengalami pemulihan secara roh di dalam hidupmu, maka engkau harus melepaskan pengampunan. Engkau melepaskan pengampunan di antara setiap orang yang kau rasa bahwa itu menyakitkan hatimu. Maka kau mulai berdoa dan membawa nama orang itu di hadapan Tuhan. Karena
karena engkau mengasihi dia seperti Yesus mengasihi engkau. Tanggalkan di mana kasutmu, tanggalkan dan lepaskan seluruh di hadapan Tuhan. Dimanapun engkau berdiri hari ini, semua perseteruanmu dengan keluargamu, dengan saudara-saudaramu satu margamu. Mungkin engkau berseteru bersama satu marga dengan keluarga Momoribo dan siapa saja. Hari ini rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Tundukkanlah hatimu, berlututlah di kaki Tuhan, supaya engkau alami di mana belas kasihan Tuhan turun di atas hidupmu. Hanya kemurahan hati Bapa engkau akan diperdamaikan. Ketika engkau melepaskan pengampunan kepada setiap musuhmu, maka engkau telah memberikan hidupmu berdamai dengan Tuhan. Kalau engkau tidak mengasihi yang engkau lihat, bagaimana mungkin engkau mengasihi Tuhan yang engkau tidak lihat? Haleluya. Sadarilah hari ini, sadarilah saudara-saudaraku. Haleluya. Berdamailah dengan Tuhan, berdamailah dengan saudara-saudaramu. Berapa lama lagi engkau menyimpan dendam? Berapa lama lagi engkau menyimpan amarah? Berapa lama lagi engkau menyimpan kebencian? Dan iblis sedang mencekam, iblis sedang menahan kau, iblis sedang mengikat engkau dengan kata-kata itu. Haleluya. Hari ini Bapa, hamba mewakili engkau di hadapan hadiratmu. Aku bawa di hadapan khususnya keluarga besar Momoribo semua roh pertikaian seperti apa yang engkau Roh Kudus bukakan kepada hamba. Roh pertengkaran, perselisihan, kebencian, kedengkian yang telah ditanam oleh setan, yang telah diikat di dalam setiap roh mereka, sehingga mereka saling menyakiti, saling tidak suka baku suka. Hari ini iblis engkau dengar, dalam nama Yesus orang Nazaret, dalam nama Yesus orang Nazaret, engkau tidak punya kuasa, engkau tidak punya hak atas darah keluarga Momoribo, keluarga Binhur. Dalam nama Yesus hari ini diputuskan, hari ini diputuskan di dalam nama Yesus. Ortiz John Momoribo, engkau berdiri di hadapan Tuhan, engkau mewakili margamu, engkau mewakili saudara-saudaramu, engkau mewakili keluarga-keluargamu, engkau bawa di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, pengampunan dan belas kasihan-Mu Tuhan, hanya tetesan darah Yesus Kristus Tuhan, begitu mahal, begitu berharga bagi saudara. Dia turunkan di tempat ini, dia mengalir dalam hidup saudara untuk memulihkan, untuk mendamaikan engkau. Sebab di atas kayu salib Yesus rela menjadi kutuk, supaya kutukmu itu diangkat, karena Yesus telah menggantikan engkau. Hei, di dalam nama Yesus, sebuah kutuk yang ditanam oleh iblis, sebuah dakwaan yang ditanam oleh iblis, hari ini kuasa Tuhan membebaskan, melepaskan engkau, dan damai sejahtera Tuhan turun di tengah-tengah keluarga ini, turun di tengah-tengah kampung Warkam ini, sehingga kuasa-Mu Tuhan memerintah, sehingga kuasa-Mu Tuhan bekerja, sehingga kuasa-Mu Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keluarga besar, khususnya keluarga besar Momoribo, keluarga besar Binhur yang ada di Warkam ini, Dek sampai Pudori. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sebuah perbantahan, sebuah pertikaian, hanya tetesan darah Yesus mengalir, mendamaikan engkau, mendamaikan dan memulihkan engkau. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, perseteruan di antara tembok-tembok denominasi, hari ini kami katakan di dalam nama Yesus diperdamaikan antara gereja dengan gereja Tuhan. Sebab kami adalah sebuah satu tubuh, kami semua adalah satu keluarga Kristus, dan Engkau adalah kepala dari kami semua. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan mendamaikan kami, Tuhan memulihkan keadaan kami. Sebab Engkau berfirman, jikalau ada orang yang datang menghadap hadirat-Mu dan membawa negeri itu di hadapan Tuhan dan meminta kemurahan dan belas kasihan Tuhan, maka surga Engkau turun tangan, surga Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dari kampung Warkam, sehingga damai sejahtera Allah memerintah di tempat ini, sukacita Roh Kudus memerintah di kampung ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan menyerahkan semua anak-anak muda bagi generasi ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, hidup mereka dipulihkan, dibebaskan, dilepaskan dari semua belenggu-belenggu kelaliman, belenggu-belenggu kejahatan, dosa warisan, kutuk nenek moyang mereka yang mengalir, diputuskan dalam nama Yesus. Roh-roh kejahatan, pertikaian, perselisihan, pembunuhan, iri hati, kebencian, kedengkian, hari ini kami berdoa diputuskan. Hei iblis dengar, hei iblis setan, engkau dengar, engkau tidak punya hak atas mereka.
terjadilah di dalam hidup. Haleluya. Haleluya. Hai tulang-tulang kering, hai tulang-tulang kering, bangkitlah. Dan biarlah roh Tuhan meniup kembali tulang-tulang kering dan kampung warna Karnam ini. Ada kebangkitan rohani, ada kehidupan roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hamba menanamkan meterai doa ini tertanam dan terikat di bumi, terikat di surga, sehingga generasi ini dibangkitkan, generasi ini dipulihkan, generasi ini dibawa kepada kemuliaan Kristus. Di dalam nama Yesus semua perbudakan sudah dilicuti, sudah dibayar lunas oleh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpahi kami semua. Berkati semua orang-orang tua kami hari ini yang telah datang bersama-sama duduk mendengarkan firman-Mu. Berkati semua mama-mama sampai semua anak-anak kecil. Aku berdoa diberkati di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus Engkau terus meteraikan firman-Mu. Setiap iota perkataanmu yang turun hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan melakukan, dia akan membuat semuanya, dia akan menerobos semua dan mengubah, memulihkan, membaharui dan menyelamatkan. Suatu ketika kami akan dengar tentang pertobatan terjadi dari kampung ini, tentang lawatan Tuhan bekerja dari tempat ini, tentang kuasa Allah dinyatakan dari tempat ini. Bagi generasi ini, Engkau akan memberi mereka penglihatan, Engkau memberi mereka mimpi, Engkau memberi mereka karunia-karunia Roh Kudus. Bekerjalah bagi generasi dan anak-anak dari tempat ini, sebab mereka akan menjadi saksi, sebab mereka akan menjadi alat di tangan Tuhan. Dari bagian utara Supiori, kami deklarasikan doa, iman dan pengharapan kami kepadamu Yesus. Engkau berkati kampung ini sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang benar, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, para kepala kampung, para pamuska yang mengabdi dalam dunia pemerintah, sehingga mereka bekerja dengan benar dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Tanda-tanda ini akan menyertai. Tanda-tanda ini akan menyertai dari kampung ini. Kami meteraikan tempat ini. Biarlah nama Yesus akan terus dipanggil, nama Yesus akan terus diserukan, dilahirkan dari negeri, dari kampung ini. Ada pendua-pendua syafaat yang mau berdiri di Kabupaten Supiori, yang mau melahirkan Tuhan kebangunan rohani, kegerakan roh Tuhan, kegerakan api Tuhan, kegerakan lawatan Tuhan, sehingga kebangkitan akan terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dari tempat yang kecil ini, dari pelayanan yang sekecil ini, Tuhan Engkau akan besarkan, Tuhan Engkau akan promosikan, Tuhan Engkau akan angkat naik. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau akan buat itu terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Supaya orang akan melihat perbuatan Tuhan yang hebat, perbuatan Tuhan yang dahsyat, perbuatan Tuhan yang gagah perkasa. Bagi orang-orang yang berharap, bagi orang-orang yang berseru-seru memanggilmu, bagi orang yang berpengharapan dan yang menaruhkan segala sesuatu hanya di kakimu Tuhan. Berkati hambamu Ortis, memberi bos, keluarga, istri, anak-anaknya, teguhkan dan kuatkan. Tutup bungkus Bapa dengan kuasa darah-Mu. Pagari dan lindungi Tuhan pekerjaanmu yang Kau percayakan. Dia tidak akan berhenti, tetapi dia akan terus berdiri, dia akan terus bertumbuh, dia akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Suatu ketika kami akan datang dan melihat kembali ada buah-buah yang dihasilkan, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dari Karnam ini. Di dalam nama Yesus kami lepaskan doa ini dengan iman di dalam nama Yesus. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Roh Kudus Engkau akan lakukan bagianmu, karena bagian kami sudah lakukan. Nama-Mu Tuhan kami sudah sampaikan, meteraikan semua perkataan firman-Mu yang turun hari ini, akan melakukan segala perkara. Sebab Engkau berfirman, setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi Engkau akan melakukan apa yang Kau perkenan dan Kau kehendaki untuk pemulihan, untuk kebangunan, untuk kebangkitan roh spirit mereka yang ada di kampung ini. Kami lepaskan ini, doa ini hanya di hadapan Tuhan. Berkati kami hari ini, perjalanan kami akan pulang. Engkau Tuhan mendahului dan menolong kami, mengaruniakan kami keamanan dan keselamatan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah. Berkati semua pelayanan kami hari ini. Setiap benih yang kami tahu tidak akan pernah sia-sia. Setiap langkah kami untuk mengiring Bapa tidak akan pernah sia-sia. Engkaulah Tuhan yang memberi kami semua 1 dinar hari ini, bagi yang kami masing-masing. Berkati dan kuduskan berkat yang Tuhan Engkau percayakan kami bawa dari kota. Urapi Tuhan,
urapi dan tahirkan dan sucikan dengan darah-Mu. Tidak sebanding dengan apa yang kami bisa berikan, tapi kami belajar melayani saudara-saudara kami dengan cinta kasih kami yang tulus. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Cukupkan semua yang dibutuhkan di sore hari ini. Kami percaya kalau Yesus memberi 5.000 orang untuk makan, kami percaya lebih daripada itu Tuhan hari ini Kau akan cukupkan. Buat kami kenyang secara rohani, buat kami kenyang juga secara jasmani. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Engkau Allah sumber penyediaan kami, Engkau Allah sumber kecukupan kami. Engkau buat secara adikodrati, secara supranatural penyediaan-Mu dari surga Engkau bukakan bagi kami semua. Berkati semua lumbung-lumbung kami di dalam nama Yesus. Hasil-hasil mata pencarian kami Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Hamba lepaskan doa ini, doa berkat untuk semua keluarga. Kedua belah tangan hamba-Mu angkat di hadapan Bapa. Turunkan tangan Bapa dan Engkau memberkati kami semua. Bapa, Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Bapa, Engkau menyertai kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia. Bapa, Engkau menghadapkan wajah-Mu bagi kami semua. Dan terima kasih segala kemuliaan hanya bagi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami kembalikan semua hormat pujian kami, ucapan syukur kami. Terpujilah nama, mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang telah hadir menolong kita hari. Tuhan memberkati kita semua.